Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Iis Dewi Srianti SPDI, SDN Cibodas 01, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Izinkan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkanlah, beliau adalah Ibu Atik Indarini MPD sebagai fasilitator, Ibu Diah Mayasari MPD sebagai pengajar praktek. Adapun rencana tindakan untuk aksi nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak merasa senang terhadap peraturan yang ada, karena pemahaman mereka jika melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan hukuman, dan cenderung dengan hukuman itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan daripada aksi nyata yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Langkah-langkah tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari komite, kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua murid. Sarana dan prasarana sebagai media untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah video aksi nyata saya tentang penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Warahmatullahi waktunya mungkin tersita karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini berat, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak didik kita, terutama hal-hal yang positif, ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya atau pengertian budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Adanya keyakinan kelas. Yang keempat, adanya 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau pengajar. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Paradigma stimulus respon itu yaitu perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa atau melakukan sesuatu. Yang pertama ya, konsep disiplin. Nah, di sini konsep disiplin positif, apa yang disebut dengan disiplin? Disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin
dibolehkan. Contoh, barangkali atau murid ibu datang terlambat ya, karena masuk kelas itu setengah 8, murid ibu jam 8. Soalnya mau masuk, cek guru nate. Jangan dulu bersihan kalau WC. Nyambung tebu terlambat ke bersihan WC. Kita nyambungnya itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Jelas yang harus kita jauhi sebagai pendidik yaitu pembuat rasa bersalah. Artinya ketika anak melakukan pelanggaran dijojo sampai ketika anak mau di depan dikatain di depan teman-temannya, hari kamu melakukan kamu teh harus sampai ke depan pegang telinga minumnya bahwa teman-teman dinamina teh disetraknya pegang kaki angkat dua nana mana punya dua nana diangkat atau ngalayan. Nah, jangan sampai seorang pendidik itu menjadikan anak merasa bersalah. Nah, boleh saja. Contoh di kelas 6 itu kan udah lumayan mau remaja ya. Ketika melakukan kesalahan kita rangkul. Ulah tidur. Mana sekarang ke sekolah ini lah. Tangguhnya gitu teh omaknya. Kurang rangkul anak kita sharing jika eujeun banget kurang. Guru harus berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Artinya ibu bapak tugas kita itu memang berat. Taruhlah contoh, Budini di kelas 1 murid itu berapa Budin? 45. Ketika menjadi posisi pemantau, otomatis Budini itu memantau ketika di kelas itu, kalau di rumah nggak dipantau ya, ada orang tuanya. Sebanyak 45. Loh, maka berat ya kalau di sekolah untuk kurikulum merdeka terlalu banyak siswa karena harus dipantau satu karakter si ini bagaimana, karakter si ini bagaimana, karakter si ini bagaimana. Ketika si anak melakukan kesalahan dipantau apa yang menjadi penyebabnya anak tersebut melakukan hal seperti ini. Nah itu ya Bu ya. Nah yang selanjutnya posisi yang paling bagus sebagai posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Artinya ibu bapak di kelas harus betul-betul menguasai kondisi kelasnya, kondisi anaknya. Ketika anak melanggar keyakinan kelas, bagaimana solusinya, itu yang paling baik ya, posisi manajer tuh. Jadi orang teh untuk membuka perusahaan lain jadi manajer teh di kelas, oke orang teh jadi manajer. Nah itu ya Bu ya. Yang terakhir bagaimana ketika ada anak melakukan kesalahan. Ada 3 langkah, yaitu langkahnya dinamakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama 3 langkah tersebut menstabilkan identitas. Nanti saya terangkan. Yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana maksudnya? Yang pertama, ketika ada anak didik kita di kelas melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yang pertama tugas kita sebagai guru dan sebagai pengajar yaitu menstabilkan identitas. Harusnya kurang naros. Sekedar tadi itu kurang ngobrol, itu menstabilkan identitas ya. Kalau namanya Ahmad, contoh si Ahmad ya. Kalau Ahmad kelas berapa? Kelas 4, Bu. Kemarin kita tahu nggak bahwa kita sudah menyepakati kesepakatan kelas? Oh iya Bu, betul Bu. Ada berapa poin coba? Ada 5 poin. Contoh ada 5 poin ya yang ada di peraturan kelas di kelas 4 itu. Ada 5 poin Bu. Itu yang pertama apa? Datang tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Oh, kenapa jam 9 masuk kelasnya? Saya Bu, kalau anak saya kalau ditanya kan seperti itu. Saya Bu, kesiangan gitu ya. Oh kita tahu, oh iya teh. Nah kurang teh atas menstabilkan identitas anak. Jadi anak tidak akan merasa mana kan tetap. Jadi kalau begitu diajak ngobrol, abi kesiangan Bu.
poin 1. Nah, setelah itu dia tahu bahwa masuk tepat waktu ternyata merupakan salah satu keyakinan kelas. Akhirnya besok saya tidak akan mengulanginya lagi, bahwa saya akan masuk ke kelas tepat waktu. Itu kami tentunya jantan di kurikulum Merdeka Mubari insya Allah pada 2024 kurang laksanakan baik dari Bapak Ibu yang mengajar di sekolah Cibodas 1 dan Ibu guru ngaji yang ngajar di sekolah 1. Mari kita sedikit-sedikit paradigma kita berubah, gitu ya, berubah. Artinya silahkan di semester 1 maupun di semester 2 kita buat kesepakatan kelas, ya Bu ya. Tangkoslah ibu guru ngaji sama ibu guru di kelas tangkos bakal berbeda. Nanti kesepakatan sama guru wali kelasnya seperti ini, nanti kesepakatan kelas sama guru mengaji pasti seperti ini. Silahkan Bu, dari mulai sekarang Ibu dan Bapak untuk melaksanakan hal tersebut. Dewasa, yaitu pendidikan atau pembelajaran berpusat pada murid. Ini pas itu ya Bu ya. Nutang kosna nyasi jadi kumanya inti nama anak itu harus lebih aktif ya Bu ya. Guru mah hanya sebagai motivator, motivasi, fasilitatornya, anu ngafasilitasan kumpul untuk pembelajaran teh teacher student teacher learning berartinya berpusat pada guru. Jadi si guru untuk ceramah entah pembelajaran kurikulum Merdeka aja nama kurang teh anu lebih aktif teh yaitu anak didik. Walaupun jangan terpaku pada materi yang ada, kita ambil yang esensialnya saja ya. Materi tentang idgham bila gunah, lios kajian sekali kaos mengenal huruf idgham bila gunah teh naon wae eta we hungkul teu seueur materi mah penting esensi nah heula we nya Bu nya. Meskipun memang kan pelajaran agama mah harus utuh kan Bu nya, tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kita kan khawatir anak didik kita seperti apa. Konsep matematika juga kan tidak bisa setengah-setengah ya Bu nya, tapi kita ambil yang materi-materi yang esensial saja. Itu ya Bu ya, kurikulum Merdeka. Tanpa minta Ibu hanya multi arti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan, dua pertanyaan. Saya buka sesi ke-1. Ya, Ulina paling dia mungkin. Ya, tentunya nggak saya mah. Ibu biasa tahu itu apa yang kamu? Iya. Mana aku? Alhamdulillah abi ilmu terobosan panjangnya. Tapi punten abi pribadi asa aya suatu kendaraan teh yang mudah-mudahan aya solusina tina sanes. Kan upami urang mah tah abi pribadi sakola teh paling tinulah minus jam setengah. Pami guru SD paling dan 6 jam dirinya. Aya orang tua di rumah. Dan langsung efektif upami pengajar atau nanti pendidik. Aya kerjasama sama orang tua. Nembe bisa. Sahanya gitu. Adrian gitu. Teras Devi kasihan. Devi nah kasihan. Ibu abi menjaga diri kan. Abi sebagai pengajar wios kasihan video di platform omat sakabujeng maka sekolah. Kan kerja sana lagi tapi kecuali kami abi aya kerja sama sama ibuna. Cara orang tua kan pasti saya kuat ya. Benten sarang guru abi nyari lah misalkan Adrian kan mamana gaduh kesibukan. Jangan latar belakang orang tua anaknya benten-benten. Nya itu sih benten ya bi.
dia ucapan terima kasih, ada satu saran mungkin ya dari Ibu kelas 2 ya Bu ya, tentang adanya komunikasi antar orang tua dengan guru. Ya jelas Bu, ketika pendidikan itu akan berjalan dengan tujuan dengan baik, salah satunya kita itu harus bisa berkolaborasi dengan pertama guru dengan guru dengan orang tua, guru, komite, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa itu harus bisa berkolaborasi. Artinya ibu guru, bapak guru, mangga ketika ibu mau berhubungan harus berhubungan dengan orang tua murid kita sendiri itu lebih baik. Karena kalau abdi Bu, pami abdi juga mengenal orang tuana. Sebagai ngalaleskeun jika anak itu ada masalah, kita itu susah. Siapa yang akan kita dekati? Pasti pertama kita pendekatan dulu terhadap orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah dilaksanakan diseminasi oleh Bu Iis tentang budaya positif di lingkungan sekolah kami, saya sudah paham terutama dalam membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh murid dan guru berdasarkan kesepakatan bersama. Saya Leni Dalina, wali kelas 3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iis. Berkat beliau, saya mendapatkan banyak ilmu, terutama budaya positif, salah satunya dengan keyakinan kelas. Saya beserta murid-murid di kelas 3 bisa membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas secara musyawarah.